Selamat malam. Malam, Dokter Adi. Assalamualaikum, Dokter Amira. Halo, selamat malam, Dokter Caroline juga. Saya selalu terkesima kalau Dokter Amira itu sedang berbicara itu, jadi saya langsung, wah. Gitu. Dokter Tommy Darmawan, spesialis spesialis bedah torak kardiovaskuler ya. Baik, Dokter Tommy, sekarang ini lagi ada di Singapura ya, dalam acara apa nih? Yes. Sedikit bocoran. Iya, Dokter Adi, bukan mau ketemu Dokter Tony sih, bukan. Kalau ini Tommy lah. Jadi Kalau Tommy ketemu Dokter bukan. Tony itu kita serahkan Dokter Amira aja nanti ya. Baik, silakan Dokter Tommy. Ya, baik, terima kasih Dokter Adi, kesempatannya sungguh sangat I'm honored to be in this podcast ya. Dan juga terima kasih buat timnya Dokter Hadi, luar biasa. Ini kita udah komunikasi udah beberapa minggu terakhir. Terima kasih juga buat Dokter Amira tadi, Dokter Caroline, luar biasa speech-nya, walaupun saya tadi telat karena harus buka acara JDN juga di Sumatera Barat ya. Jadi ada podcast dari Dokter Tirta mengenai rebranding. Dan juga barusan aja ketemu sama Vivian Balakrishnan. Mungkin beberapa tahu ya. Jadi saya cerita dulu acara saya di Singapura, mungkin terus baru komen saya mengenai bullying ini dan juga perasaan saya kira-kira terhadap hal-hal ini ya. Jadi selama boleh ya Dok ya, sebentar ya. Boleh, silakan. Sebentar, saya kurangin juga volumenya di podcast yang ini satu lagi ya. Jadi pengalamannya sangat berharga gitu ya. Beberapa hari terakhir nih Dokter Hadi. Jadi saya barusan aja ketemu Pak Vivian Balakrishnan. Vivian Balakrishnan ini ada Foreign Minister of Singapore ya. Ternyata gitu ya, setelah saya diskusi sama teman-teman, saya baru tahu kemarin itu Vivian Balakrishnan itu Foreign Minister, terus Pak Mr. Eng ini adalah Defense Minister of Singapore, itu adalah dokter ternyata. Vivian Balakrishnan itu adalah ophthalmologist atau eye surgeon ya. Beliau sebelumnya adalah director of SGH, SNEC, Singapore National Eye Center, dan juga SGH di tahun 2000. Dr. Eng ini dokter THT. Jadi luar biasa nih. Dari sini aja kita bisa mengambil satu kesimpulan nih Pak Dr. Hadi ya, bahwa dokter itu kadang-kadang memang diperlukan untuk terjun ke politik. Kita jangan menganggap tabu dokter itu masuk politik, karena berkaca dari Undang-Undang Kesehatan ini sangat penting adanya dokter yang bisa mewarnai itu semua. Dan saya kira teman-teman generasi muda ini juga harus berpikir seperti itu. Kenapa? Karena segala kebijakan itu pun akhirnya balik-baliknya ke politik. Itu yang pertama. Saya kira tidak menyampingkan teman-teman yang sudah berjuang di luar ya, tetapi memang saya kira harus ada seperti itu. Yang kedua, berkaca dari teman-teman yang di Malaysia. Kemarin saya diskusi sama teman-teman dari ID Malaysia atau Malaysian Medical Association. Mereka sangat takut apa yang terjadi di Indonesia akan berdampak ke Malaysia. Segala liberalisasi yang ada berkaitan dengan Undang-Undang Kesehatan ini, mereka sangat takut bisa terjadi juga di Malaysia. Karena apa yang terjadi di Indonesia biasanya akan impactful di ASEAN, di ASEAN countries ya. Jadi reformasi mulainya dari Indonesia, baru lahir ke Malaysia dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Karena mereka lihat juga, mereka langsung bertanya ketika saya datang. Dan juga Dr. Tan dari Ketua ID Singapura juga, mantan Ketua ID Singapura juga bertanya. Itu bagaimana undang-undang kesehatan yang baru gitu. Saya kira dampaknya adalah commercialization. Jadi tahun depan rencananya kami akan sidang di Malaysia lagi. Di situ juga kami akan membahas masalah commercialization ini. Jadi semuanya investor masuk, tapi harus dibuka. Tapi ini kan jadi salah satu barrier ya. Itu yang memang akhirnya mungkin akan ada serangan-serangan kepada organisasi, kepada profesi, karena memang dianggapnya kita adalah barrier. Tapi memang hal-hal yang itu semua adalah hal politik. Di Singapura juga seperti itu. Gaji dokter, misalnya tadi Dokter Tan cerita ke saya bahwa sekarang dokter gajinya dibuat seakan-akan dokter anak itu disaingi oleh dokter umum harus belajar pediatrik. Jadi kewenangan dokter anak akan ada diambil sebagian oleh dokter umumnya.
gitu. Jadi karena pemerintah ingin harganya lebih murah. Gitu. Saya kira itu salah satu bagian komersialisasi. Di Malaysia juga seperti itu. Jadi banyak hal yang dibuka untuk foreign investment, tapi harus dibikin suatu aturan sehingga terjadi masuknya liberalisasi di situ. Saya kira memang ya negara ini bukan lagi negara Pancasila. Saya kira Indonesia ini semua hal liberal, saya kira itu hal yang harus jadi pikiran juga para founding fathers kita. Kenapa founding fathers kita dikhianati gitu ya. Dari negara Pancasila sekarang jadi negara liberal. Oke, yang ketiga, hal yang saya tangkap dari 2 hari ini adalah tadi malam tuh saya lihat Dr. Hadi di Instagramnya JDN. Ada teman-teman dari daerah yang mengirimkan, karena kita bikin satu program namanya A Day in My Life, mungkin Dr. Amira juga tahu ya. Jadi karena memang Dr. Amira memang terjun langsung di daerah-daerah. Saya sangat terharu, teman-teman kirim-kirim banyak sekali video bagaimana mereka pengabdian gitu ya di masyarakat, di daerah terpencil, tidak ada sinyal, tidak ada listrik, daerah konflik di mana mereka bisa bisa terkena tembakan dari pihak KKB dan lain sebagainya. Tetapi selalu apa yang didapatkan oleh para dokter ini adalah hanya dikatakan pengabdian. Pengabdian itu kadang-kadang dimudahkan, di eufemismekan ataupun direndahkan dengan cara, oh nggak apa-apa gaji dokter kecil, bekerja harus ke daerah, gajinya kecil aja, gaji orang dokter internship hanya 2,3 juta, alasannya masih training. Teman-teman dokter di Singapura dan Malaysia ketawa ketika gaji, berapa emang gajinya? 2,3 juta. Lalu mereka tanya, emang UMR berapa? 3,4 juta. Luar biasa, mereka ketawa-tawa. Inilah negara kita yang memang sangat penting adanya dokter-dokter di pemerintahan atau di politisi sehingga bisa mengkawal ini semua. Yang keempat adalah saya selalu Kang Hadi, bahwa saya merasa selalu kita itu tadi juga ada komen di situ, kita ini habis manis sepah dibuang. Ketika COVID ya, kita sangat dilulukan. Banyak sekali dokter yang meninggal, kata Dokter Amira tadi, kita dibutuhkan, kalian garda terdepan. Tapi pas ini profesi kita dihancurkan, nama baik kita dihancurkan, banyak sekali dipakai buzzer-buzzer untuk menyerang profesi kita. Itu sangat yang tidak baik. Bahkan salah satunya bullying itu. Padahal bullying ini kan sudah masuk peraturan-peraturan dari MKEK tahun 2022, sudah lama. Dan juga definisinya juga yang dikatakan teman-teman gitu ya. Mungkin ada beberapa yang menganggap saya kena bullying, tapi definisinya harus jelas. Kalau memang itu bagian dari pendidikan, misalnya saya sering kasih contoh tadi jam 3:30 atau 2:30 waktu Indonesia, saya diwawancarai sama Dokter Adib juga oleh beberapa TV nasional ya. Saya katakan di situ bahwa kita harus jelas definisinya. Kalau misalnya jam 6 pagi disuruh datang atau jam 4 pagi disuruh datang oleh seniornya untuk melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik dan lain sebagainya, ya itu bukan bagian dari bullying, ya kan, itu bagian dari pendidikan. Karena misalnya kalau saya jam 8 sudah masuk ruang operasi sampai nanti jam 9 malam. Jam 9 malam, 2 jam lagi baru periksa pasien, ataupun kalau jaga ya sampai besoknya lagi. Saya kira memang definisinya harus jelas. Nah, salah satu hulu yang saya bilang tadi saat wawancara adalah PPDS kita ini memang ada 2 hulu yang memang yang harus dibenahi juga oleh kami akan lakukan advokasi itu kepada pemerintah. Memang kita inginkan supaya advokasi 2 hal ini jalan, karena memang kami sinyalir 2 hal ini yang berhubungan dengan masalah bullying juga. Yang pertama adalah selama ini PPDS tidak pernah digaji. Walaupun ya memang ada beberapa rumah sakit pendidikan yang memberikan ya. Tapi walaupun undang-undangnya itu sudah ada sejak 2013, ya kan, Undang-Undang Pendidikan Kedokteran. Itu sudah mengamanatkan, tapi pemerintah nggak pernah masukkan itu ke APBN. Masukannya adalah ke anggaran rumah sakit. Saya sudah bertanya salah satunya ke direktur rumah sakit. Kalau PPDS itu digaji dengan gaji yang UMR, kolaps itu keuangan rumah sakit dalam waktu hanya 7 bulan saja. Bayangkan. Yang kedua problemnya adalah masalahnya adalah workload tadi. Workload-nya memang PPDS memang harus menguasai kompetensi tertentu. Tentu hasil akhirnya selalu patient safety. Patient safety itu nomor 1. Kita selalu berjuang untuk patient safety. Tetapi kalau workload-nya terlalu besar, misalnya kan sekarang ini tidak ada aturan workload untuk PPDS ya. Misalnya 80 jam seminggu tapi nggak ada peraturan besarnya misalnya. Nah, kalau lebih dari itu misalnya kompetensinya bagaimana,
bagaimana residen itu stres, bagaimana residen itu burnout. Nah, itu kan nggak pernah dipikirkan. Dan itu disinyalir memang dua hal tadi, burnout karena workload yang terlalu berat, lalu masalah PPDS yang tidak digaji, ya itu memang menjadi salah satu hulu daripada bullying ini. Dan itu nggak pernah diangkat, ya kan? Nggak pernah diangkat. Nah, masalahnya, coba Pak Dr. Hadi ya, teman-teman juga tahu, PPDS itu kan range waktunya range usianya adalah antara 26 sampai sekitar 35, ya batasnya sekitar umur segitu. Nah, di saat-saat itu, dokter itu biasanya akan berkeluarga, punya anak 1, 2, punya istri, tapi nggak punya uang. Luar biasa ya. Luar biasa sekali itu, menurut saya suatu kekejaman gitu ya. Saya juga pernah merasakan sebagai PPDS soalnya, nggak punya uang. Bayangkan, untuk anak berobat ke rumah sakit aja susah, lalu misalnya istri juga kita di mata mertua, mungkin di mata orang tua, bagaimana kok anak udah lulus sekolah S1 kedokteran kok malah nggak punya uang sekarang. Nah, itu salah satu pangkalnya, akhirnya stres lah, burnout lah. Nah, itu nggak pernah ada jalan keluar yang selama ini. Memang ada undang-undangnya, tapi Asosiasi Industri Pendidikan Kedokteran dan juga rumah sakit pendidikan tentu saja kalau nggak ada di APBN itu akan susah membuat pendanaan untuk itu. Saya kira memang balik lagi, dua hal itu harus juga dibenahi. Jangan sampai hanya masalah bullying ini jadi satu pokok, tapi yang lain memang tidak dibenahi masalahnya. Yang keempat adalah masalahnya adalah ya memang jangan sampai isu bullying ini akan menjadi satu hal yang membuat martabat profesi kita jadi jelek. Memang boleh, dan juga saya setuju dengan Dr. Adib, kita akan JDN diminta untuk membuat hotline pengaduan untuk masalah untuk misalnya kasus bullying ini, walaupun Kemenkes katanya juga membuat ya, tetapi kadang-kadang memang kalau langsung dibuat ke Kemenkes mungkin nggak ada yang mau bicara, ataupun kalau memang JDN bisa bicara, tapi ada juga mungkin yang nggak mau. Saya kira beberapa saluran itu juga penting untuk dibuat, dan juga dalam pengaduan itu kan nanti akan jelas misalnya namanya siapa yang melakukannya, misalnya apa yang dikerjakan, dilakukan. Nah, itu kan kita harus bisa bedakan. Definisi MKEK sudah ada dengan surat keputusan MKEK tahun 2022 ya, bulan Maret ya, ditandatangani oleh Dr. Pukofisa saat itu sebagai ketua. Saya kira itu sudah jelas jadi panduan kita, walaupun sekarang Kemenkes juga membuat. Tetapi jangan sampai bullying ini hanya menjadi salah satu alat untuk membuat marwah profesi kita jelas. Saya kira adik-adik yang agak-agak liar pikirannya, saya kira memang tidak sadar bahwa yang dihancurkan adalah martabat profesi kita sebagai dokter. Dokter mungkin hanya dianggap akan jadi serikat kerja. Tapi berkaca dari tadi, saya dengar sekali ada 3 poin Dr. Vivian Balakrishnan yang bicara ke kami semua. Yang pertama, seorang dokter itu nggak akan lepas dari 3 hal. Yang pertama adalah ethics. Ya, kita bisa jadi serikat kerja, tetapi yang membedakan association dengan serikat kerja itu adalah ethics. Itu yang pertama. Yang kedua adalah yang sebagai dokter kita nggak akan lepas dari mentorship, ya. Mentorship itu penting sebagai seorang dokter. Yang ketiga, patient safety. Saya kira 3 hal itu penting. Tadi dikatakan juga ya. Jadi memang 3 hal itu adalah yang mendasari seorang dokter. Saya kira memang teman-teman yang berpikiran liar itu seringkali tidak mengerti bahwa martabat profesi kita yang sedang dihancurkan gitu ya, bukan hal-hal yang dan itu hal mendasar martabat profesi itu. Dan memang saya kira teman-teman dokter juga bisa berpikir ketika itu ada di luar gitu ya, apakah itu ujung-ujungnya adalah hanya mencari kekuasaan gitu ya. Tapi mereka kan juga akan dokter ya. Ketika balik lagi ke profesi, mereka malu nggak sih gitu ya? Saya kira akan seperti itu gitu ya. Teman-temannya menyingkirkan. Kalau kata senior saya memang hukuman terbaik itu adalah diasingkan buat para pengkhianat. Oke, terima kasih Dr. Hadi. Itu mungkin dari saya. Terima kasih.